Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Priyanto lagi. Ini sudah ditinjau juga, apakah ada analisa juga dari segi ekonomi begitu ya Pak ya? Kita tahu saat perekonomian saat ini, dunia usaha dan perekonomian masyarakat juga sedang baik begitu. Ditimpa dengan peraturan seperti ini, apakah tidak semakin memberatkan masyarakat ini Pak? Ya, itu tadi yang udah sampaikan di awal, mungkin juga tadi Pak Ayat juga menambahkan kan. Jadi ada sedikit pemaksaan gitu kan, dalam arti kata dalam rangka kita meningkatkan kinerja lalu lintas yang ada di ruas jalan tersebut. Tujuan terakhirnya udah pasti kita akan mendorong penggunaan tersebut ke angkutan massal dan angkutan umum, dan satu lagi merupakan transisi dalam rangka pelaksanaan atau terwujudnya ERP gitu. Nanti kalau udah ERP kan masyarakat kan pelan-pelan transisi udah tahu bahwa ruas jalan tersebut tidak boleh untuk dilalui oleh kendaraan roda 2. Termasuk salah satu kebijakan dari ERP tersebut. Nah, kira-kira gitu. Iya, ini Pak, ketika sekarang ini bisa dikatakan dengan adanya ojek online ini, motor ini benar-benar menjadi primadona begitu ya. Akan solusi semua masalah lah. Semuanya diojekin begitu. Karena pertama gini, motor itu dianggap sekarang moda pilihan yang paling efektif, cepat dan murah. Karena memang saat sekarang orang tidak melihat pilihan lain saat ini. Nah, yang kedua, motor sudah berubah fungsinya dari kendaraan yang sifatnya personal menjadi sebuah angkutan umum tidak resmi. Ya, sudah diakui lah dalam beberapa hal. Nah, sekarang itu ketika dia menjadi anggota umum tidak resmi, dia menjadi pelayan pada fungsi-fungsi ekonomi lain tadi yang katakan tadi, mulai makanan, rumah sakit dan semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah kajian ini sudah memetakan, bisa bekerja sama dengan vendor atau operatornya tentang berapa banyak aktivitas yang terkait dengan ojek ini pada koridor Tamrin Sudirman? Jadi secara ekonomi bisa dihitung berapa kerugian. Sebenarnya gampang melihatnya, tinggal dilihat aja transaksi perjalanan ya itu kan kemana. Jadi Tamrin Sudirman ini kan sekali lagi ibaratnya kawasan premium ini. Disinilah sebetulnya jantungnya Jakarta itu bergerak. Otomatis kalau misalnya ada impact secara kerugian, orang mengatakan akibat pelarangan rugi sekian miliar. Siapa yang menanggung kerugian? Oh, masyarakat kecil. Nah, perlu pertimbangkan berapa besar secara ekonomi, secara sosial, maupun aspek-aspek lain kerugian itu ditimbulkan, sama manfaatnya. Jadi orang kita ini harus diajak juga berpikir secara rasional. Tapi menurut Anda manfaatnya signifikan tidak sih Pak? Nah, pertama kan begini, kalau mengejar performan untuk target untuk mendorong jumlah yang menggunakan angkutan umum harus diukur. Selama masa uji coba, berapa jumlah pengguna Transjakarta yang meningkat pada koridor itu? Dan itu kemarin ganjil genap kita udah Pak. Itu rata-rata tuh di atas 28. Karena 3 koridor yang menyangkut ada koridor 1, 6, dan 9. Yang paling tinggi ada koridor 1, yaitu pas di jantungnya Sudirman Tamrin, itu tembus angka 32% Pak. Baik, ini kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan, dari siapa, di mana Pak? Dari Iben di Tangsel. Ya, langsung Pak Iben. Halo? Ya, langsung Pak. Gini, di Jakarta ini kita kan memang sangat kredit sekali sekarang presidennya. Tapi yang saya agak prihatin itu kenapa selalu kendaraan roda 2 yang menjadi dihalang-halangi untuk jalur gitu ya, untuk jalan. Sementara kalau kita melihat di jalan tol aja, tol itu kan nggak ada campur tangan kendaraan roda 2. Itu macetnya tiap hari gitu. Solusinya apa? Sementara sekarang saya ini sebenarnya terus terang pengguna kendaraan roda 4 beralih ke kendaraan roda 2 karena apa? Supaya apa? Cepat sampai tujuan gitu. Kemudian kalau misalnya kita dialihkan ke transportasi umum, apakah transportasi umum sekarang ini mumpuni? Sementara tujuan kita kadang-kadang kalau udah sampai kantor kita harus keluar. Kita menggunakan jalur umum itu, apakah sudah sampai tujuan itu tidak naik turun kendaraan umum. Jadi salah satu alternatif kita kendaraan roda 2 mencapai tujuan supaya lebih cepat dan fleksibel begitu. Mungkin ya saran saya itu regulasi kendaraan roda 4-nya lah coba agak lebih dipertimbangkan lagi bagaimana. Pak. Karena solusi sementara ini untuk kendaraan roda 4 lah yang bikin macet.
di Jakarta. Iya Pak, kalau nggak ada motor macet juga ini Pak ya. Jadi orang jadi bingung. Ini kayak orang sakit batuk tapi minum obatnya sakit kepala begitu Pak ya. Jadi nggak nyambung. Jadi tadi terima kasih masukannya. Ya mungkin itu bagian daripada kajian nanti yang kita akan lakukan. Gitu. Dari beberapa waktu kita akan melakukan. Tapi sudah mau diuji coba September. Tanggal 11 kan masih ada waktu kita kan. Oh, jadi gini Pak, untuk mengevaluasi itu masih ada waktu. Kan begini, kalau dalam evaluasi nanti ternyata memang ada impact kerugian yang cukup signifikan yang dialami masyarakat, harus ada keberanian untuk membatalkan atau melanjutkan kebijakan tersebut. Karena bagaimanapun evaluasi itu penting. Karena ini persoalannya bukan hanya persoalan. Karena sampai sekarang orang tetap melihat motor itu sebagai moda yang paling efektif. Tadi dikatakan oleh para penonton tadi, katakan dari mobil dia beralih ke roda 2. Nanti dari roda 2 kapan kira-kira angkutan umum lebih mumpuni itu tadi kan. Jadi sebetulnya masyarakat tuh sebetulnya bisa memilih yang terbaik menurut versi mereka. Dan rata-rata pun kita melihat pengguna motor bukan dari lingkup wilayah DKI, tapi dari pinggiran, dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, bahkan juga dari Bogor menggunakan motor masuk ke Jakarta. Karena terus terang saja kalau tidak pakai motor pengeluarannya tuh luar biasa besar. Jadi mereka selalu memperbandingkan, kalau saya naik angkutan umum dari rumah itu harus mengeluarkan biaya cukup besar. Karena memang tidak end to end ya, maksudnya dari ke terminal busnya, haltenya saja naik angkutan umum, pindah-pindah naik turun. Itu makanya saya bilang kalau ada hitungan secara ekonomi yang bisa mempertegas itu, maka ada kemungkinan supaya bebannya tidak terlalu berat, apakah bisa digratiskan misalnya atau biayanya separuh dan sebagainya. Maka di sini DKI pun harus berani ngambil kebijakan meningkatkan PSO-nya pada koridor itu, menambah jumlah mobilnya sehingga headway-nya pun juga terasa lebih cepat dan mengamankan sterilisasi koridornya itu betul-betul. Jadi yang penting evaluasinya ini Pak ya. Pertama itu, dan tadi yang Pak Yaya sampaikan, sebenarnya untuk yang terkait dengan pengadaan bis sudah dilakukan oleh Transjakarta. Ini kita tinggal menunggu Pak, karena ini kan terkait dengan produksi. Itu informasi juga dari Transjakarta sudah ada nanti rencana penambahan. Kayak seperti kemarin ganjil genap juga kita dorong untuk penambahan, ya kan, untuk koridor 1 ya pelayanan Transjakarta. Nah mungkin nanti sebagai alternatif juga untuk shuttle-nya kita tambahkan. Yang saat ini kan masih beroperasi sekitar 8 bis. Itu nanti di daerah mana saja Pak yang shuttle supaya orang tahu lah gitu. Kalau yang shuttle-nya itu mulai dari Harmoni sampai Bundaran HI Pak. Muter aja dia tuh dengan 8 bis. Nah untuk yang pelayanan feeder itu kita layani di 3 node. Mulai dari HI, Duku Atas sampai dengan Semanggi. Nah itu tadi tuh seperti yang tadi berkali-kali ada parkirnya nggak Pak? Nah parkirnya bayar juga gimana Pak? Iya tadi yang saya sampaikan tadi, kalau mau parkir yang jelas pada saat kita melaksanakan evaluasi di ganjil genap, kita parkir, kita sarankan di terminal-terminal angkutan umum, dan kalau mau main di tengah pusat kota kita gunakan yang di IRT. Itu sekarang sebagai opsi. Gini, Pak, ada satu lagi, apakah yang shuttle itu non BRT bukan Pak? BRT ya? BRT Pak. Ya, jadi yang ini tidak ada, tetap semua melalui yang dedicated lane itu ya? Dedicated tetap koridor 1. Kita dukung lagi dengan shuttle, BRT. Tambah lagi nanti yang melintas. Kalau istilah kita kan cross node. Nah, jadi yang melintas di titik-titik tadi yang saya sebut. Betul, gitu. Meskipun ini ya Pak Yayat, seandainya saja kebijakan ini dikeluarkan ketika MRT-nya sudah siap, ketika proyek-proyek itu minimal sudah tidak macet seperti inilah. Mungkin resistensi dari masyarakat tidak sebesar ini kali. Itu tadi sekarang harus diakui. Kenapa itu menjadi sebuah persoalan? Karena kita bergerak pada jantungnya, pada sumber utama kegiatan Jakarta yang ada sebenarnya Tamrin. Dan timingnya Pak juga. Timingnya, karena persoalannya begini, kalau itu diberlakukan pada koridor lain, mohon maaf ya, seperti Car Free Day di tempat lain ya, yang memang ada penutupan itu di wilayah, itu tidak menimbulkan reaksi separah yang Tamrin Sudirman ini, karena persoalannya ini poros utara selatan dan timur barat ketemunya di situ semua. Jadi otomatis karena dia bergerak pada titik utama ekonomi Jakarta, maka dampaknya itu pasti akan terasa. Nah, yang kedua yang menjadi pertimbangan, memang orang mengatakan alternatifnya kadang-kadang terlalu jauh, risiko pemborosan di bahan bakar, kemacetan. Nah kan akan ditanya, Pak, kalau kami dialihkan, bagaimana kesiapan Dishub dan pihak kepolisian untuk
menangani pada simpul-simpul yang dianggap punya potensi kemacetan yang lebih parah. Justru pertanyaan jangan sibuk di koridor utamanya saja. Ya, jangan sampai begini Pak, mengatasi masalah di wilayah satu, menimbulkan masalah di wilayah lainnya. Jadi pengalaman kami belajar dari pengalaman yang sudah kami lakukan kan. Pada saat ganjil genap, itu awal-awalnya betul itu. Selalu ditimbulkan pertanyaan, jalan alternatif bagaimana Pak? Nah, pada awal memang itu terasa agak berat. Dalam hitungan mungkin di bawah 1 minggu. Setelah itu, dengan kita perbaikan, dengan koordinasi dengan Bina Marga, kita yang bolong kita tambal gitu kan, yang kurang-kurang bagus kita perbaiki. Itu minggu kedua sudah tidak ada keluhan lagi. Baik, kita masih ada satu segmen lagi. Kita break dulu ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.